bismillahi masya Allah la yusrifu su'a. Jangan pantun mulu, selawat di masjid. Salah. Pantun mulu, selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat dalam ini, Bapak Saudara yang saya hormati, kepada seluruh pimpinan Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Al-Mukarram Ustaz Furqan, kepada seluruh panitia. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala usahanya, atas segala kegiatannya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak lupa pula terima kasih atas segala pengorbanannya, karena saya yakin tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang, tapi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditebus dengan aliran darah dan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur dalam medan pertempuran melawan Belanda. Ini pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung besar, Islam tidak langsung jaya. Besarnya Islam, jayanya Islam karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala pengorbanannya, baik pengorbanan harta maupun pengorbanan jiwa. Dengan pengorbanan mereka itulah yang silih berganti Rasulullah dengan para sahabatnya berkorban, para sahabat bersama tabi'in berkorban, ulama-ulama kita sebelum kita berkorban. Alhamdulillah kita tidak jadi korban.
karena pengorbanan sebelum orang sebelum kita. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekarang dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita supaya tidak jadi korban. Alhamdulillah kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang damai. Kita tidak perlu berkorban jiwa. Cukup kita umat Islam dituntut untuk berkorban harta. Sisihkan hartanya untuk masjid, sisihkan hartanya untuk majlis taklim, sisihkan hartanya untuk pembangunan pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, supaya kita, anak cucu kita nanti tidak jadi korban. Kalau orang sebelum kita sudah berkorban sehingga kita tidak jadi korban, maka kita dituntut untuk berkorban supaya anak cucu kita nanti tidak jadi korban. Dengan hidupnya masjid-masjid, hidupnya majelis-majelis taklim di kampung-kampung, hidupnya pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, itu berarti menghidupkan Islam. Oleh sebab itu masyarakat Depok, saya cuma menghimbau, berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban, sudah jadi korban. Maka mari kita berkorban. Orang-orang sebelum kita mengorbankan tanahnya untuk masjid, kadang-kadang mewakafkan tanahnya untuk madrasah, mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Saya kira 90% masjid-masjid di Indonesia ini insya Allah tanahnya tidak beli, wakaf pengorbanan dari umat Islam. Karena mereka mau berkorban tangannya untuk masjid, untuk pesantren, untuk madrasah. Alhamdulillah, Islam hidup dan kita tidak jadi korban. Itu selalu saya tekankan, pengorbanan, dan pengorbanan. Kita cukup berkorban harta, menyisihkan hartanya. Ya, kalau saya tunjukkan tidak usah terlalu berat. Seandainya umat Islam hari Jumat saja berhenti merokok, menghormati Sayyidul Ayyam, berhenti merokok, rokoknya, uang rokoknya 20.000 masukkan ke masjid. Kalau di masjid ini jangan banyak-banyak, ada 200-300 orang saja. Hari Jumat berhenti merokok, rokoknya masukkan ke masjid 20.000 kali 300 orang. Sudah berapa duit masuk di masjid? Bisa duduknya bisa. Masjidnya hidup. Ibu tiap hari belanja, ingat sama kuburan. Sisanya dari belanja 50.000 letakkan, 100.000 letakkan. Kalau 1 minggu ada 7 hari meletakkan 50.000, berarti 350.000. Sumbangkan lagi ke madrasah, ke pesantren untuk menghidupkan Islam. Siapa yang mau menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam sendiri? Ini selalu saya tanamkan. Islam jaya sampai sekarang ini karena pengorbanan orang-orang sebelum kita, termasuk pengorbanan Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang berkorban jiwa dan berkorban harta. Islam jadi besar karena pengorbanan. Ini selalu saya tekankan. Rasulullah berjuang tidak langsung Islam jaya.
berjuang dari rumah ke rumah sambil diancam oleh orang kafir Quraisy. Begitu Allah perintahkan supaya dakwahnya tidak usah sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan. Apa yang terjadi? Semua pengikut Rasulullah ditindas, diancam, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Sayyidina Bilal diseret di padang pasir terletak, perutnya dikasih batu supaya dia kembali kepada agama semula, kemusyrikan. Tapi Sayyidina Bilal tetap berkata ahad, 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 tidak mau berubah imannya. Diancam untuk dibunuh, ditangkap, disakiti, tetapi rupanya kekerasan-kekerasan yang diberikan orang kafir Quraisy tidak mampu untuk memadamkan Islam yang mulai menyala dalam dadanya para sahabat itu. Kemudian orang kafir Quraisy merubah lagi taktiknya, merubah politiknya, yang asalnya dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan pembunuhan, dirubah sekarang dengan embargo ekonomi, dibekot ekonominya. Di Ka'bah itu ditulis seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dengan pengikutnya mati kelaparan. Jadi kalau Irak dulu pernah diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, waktu itu saya katakan, hai bangsa Irak, bukan engkau yang merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan pertama kali bagaimana diembargo ekonominya. Ketika Libya dibekot ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan bekot ekonomi itu. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah dibekot ekonominya supaya umat Islam mati kelaparan. Rupanya embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Bahkan api Islam lebih menyala di kota Mekah untuk menerangi kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya. Kalau tadi dengan politik kekerasan, dirubah lagi dengan politik embargo ekonomi. Kemudian yang terakhir, bangsa Quraisy manggil langkah politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apa maunya ponakanmu itu? Kalau ponakanmu ingin menjadi pemimpin, kami siap untuk mengangkat Muhammad sebagai raja di negeri Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi. Subhanallah, ditawarkan jadi raja, tapi supaya berhenti jadi nabi. Apa maunya ponakannya itu Abu Thalib? Coba kau tanya. Kalau dia ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk mengumpulkan kekayaan kami. Kami serahkan sama ponakanmu Muhammad itu, sehingga dia akan menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi. Katakan sama ponakanmu Abu Thalib maunya apa? Kalau dia ingin kawin, saya kumpulkan semua anak perawan di kota Mekah ini. Persilakan Muhammad kawin 1, 2, 3, 4 berapapun saja, asal berhenti jadi nabi. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana ya? Kira-kira aja. Jadi saya ceritakan, Maulid ini saya ceritakan, ini yang dihadapi.
Kadang-kadang kita dirayu, dikasih kedudukan, dikasih jabatan supaya berhenti jadi kiai. Misalnya umpamanya Supran Makmur lalu mau diangkat oleh pemerintah jadi menteri luar negeri atau menjadi menteri dalam negeri, itu kelihatannya dikasih kedudukan, tapi hakikatnya Supran Makmur berhenti kok jadi kiai, jadi menteri luar negeri saja. Supran Makmur berhenti aja kok jadi kiai, ngapain sih? Masuk masjid, keluar masjid susah. Saya kasih kedudukan kok jadi menteri dalam negeri, gajinya 150 juta tiap bulan. Kelihatannya dikasih kedudukan, tapi di balik itu bukan dikasih kedudukan supaya Supran Makmur berhenti jadi kiai. Banyak yang seperti itu, tidak sadar kalau sebenarnya dia disuruh berhenti jadi kiai, dikasih tempat kedudukan menteri dalam negeri dan macam-macamnya. Rasulullah sudah mengalami ini semua, tidak berhasil, semuanya gagal. Rasul tetap memperjuangkan Islam dengan segala pengorbanannya. Pantaslah kalau kita sekarang ini umatnya, karena cintanya kepada Rasulullah, mengagungkan hari kelahirannya, kita mengadakan peringatan Maulid. Apakah peringatan Maulid itu bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah? Tidak. Peringatan Maulid ini kita mengadakan apa yang sudah ada, termasuk bid'ah. Kalaupun dikatakan bid'ah, bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Tidak semua bid'ah itu sesat. Yang sesat itu bid'ah yang sesat, bid'ah yang tidak baik. Dalam istilah hadis Rasulullah, sunnatan sayyi'ah, sunnah tradisi yang tidak baik, itu yang masuk neraka. Yang masuk surga sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Sunnah yang baik yang sesuai dengan ajaran agama. Kita mencintai Rasulullah sebagaimana saya ceritakan perjuangannya, bagaimana baik getirnya beliau memperjuangkan Islam, sehingga kita alhamdulillah menjadi umatnya. Pantas kalau kita cinta sama beliau. Dan Rasulullah sendiri itu memperingati maulidnya. Dalam hadis Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin faqala yaumun ulidtu fi. Dari sahabat Abi Qatadah ditanya, ya Rasulullah, mengapa kau berpuasa setiap hari Senin? Rasulullah jawab, saya puasa hari Senin karena hari itu hari kelahiran saya. Subhanallah. Rasulullah menghormati, mensyukuri kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin. Nah, kita memperingati Nabi Muhammad dengan membaca sejarah. Banyak isyarat-isyarat di dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad, dan tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah merupakan karunia Allah terbesar dan merupakan rahmat Allah terbesar. Disitulah Allah perintahkan, bergembiralah kau, bergembiralah kalian dengan adanya karunia Allah. Malam ini kita bergembira
kumpul di Masjid Al-Ikhlas ini bergembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan rahmat terbesar. Tidak ada dikatakan bid'ah mereka yang tidak mengerti. Masih banyak isyarat lagi. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Hai Muhammad, ceritakan sejarah supaya mereka belajar kepada sejarah. Kita mengadakan peringatan untuk membaca sejarahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mana bid'ah sesatnya? Tidak ada bid'ah sesatnya. Masih banyak lagi isyarat-isyarat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian dalam diri Rasul contoh-contoh yang bagus. Uswatun hasanah. Malam ini kita peringati oleh Nabi untuk mencari uswatun hasanah. Seperti saya ceritakan tadi bagaimana perjuangan Rasulullah menghadapi orang kafir Quraisy yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita semua. Maka kita kumpul di masjid ini. Kumpulnya kita di masjid ini sudah termasuk silaturahmi. Silaturahmi ini pun perintah Rasulullah. Bu, tidur. Bu, inginkah ibu diluaskan rezekinya? Yang tidak menjawab bisa miskin. Batal yang tadi bu ya, yang tadi nggak janji. Saya ulang sekali lagi. Kalau masih diulang nggak menjawab, memang maunya miskin dia. Bu, inginkah ibu diluaskan rezekinya? Baru kelihatan kalau takut miskin. Bapak-bapak, inginkah bapak-bapak dipanjangkan umurnya? Yang tidak menjawab bisa cepat mati. Saya batalkan lagi. Yang tadi batal. Kalau sudah diulang nggak menjawab, memang maunya cepat mati. Bukan salah saya. Inginkah bapak-bapak dipanjangkan umurnya? Baru kelihatan kalau takut mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa, kata Allah, yang ingin diluaskan rezeki, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, di antaranya perintah Rasulullah, laksanakan silaturahmi. Kita mohon kepada ya Allah, sesuai dengan sabda Nabi-Mu ya Allah, malam ini kita kumpul di Masjid Al-Ikhlas mengadakan silaturahmi dan memperingati maulid Nabi-Mu sesuai dengan sabda Nabi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang ya Allah, sesuai dengan sabda Nabi-Mu ya Allah, malam ini kita silaturahmi memperingati maulid Nabi. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Dan acara maulid semuanya tidak ada yang tidak perintah Allah. Kalau ada orang berkata mana perintah Allah, semua acara maulid itu seluruhnya perintah Allah. Acara pertama dibuka kadang-kadang dengan baca kitab suci Al-Quran. Baca kitab suci Al-Quran itu termasuk perintah Allah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Setelah itu baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baca sholat ini perintah Allah. Mana yang tidak perintah Allah kita mau lihat ini.
kemudian sambutan-sambutan dari panitia, dari Pak Lurah tadi, itu semuanya termasuk mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Ditambah dengan surat Makmun kasih penjelasan tentang maulid Nabi, ini termasuk mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah ini perintah Allah untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang bijaksana mengajak ke jalan Allah itu. Wal mau'izatul hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Tidak ada yang lebih bagus daripada Islam, cara mengajak masuk Islam dengan bijaksana, dengan nasihat yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, kalau perlu berdialoglah, berdialog ya, dengan adu alasan, adu argumentasi. Ini cara Islam, berdialog, berdiskusi. Maka hendaknya kalau di Indonesia dilaksanakan cara Islam ini, alangkah indahnya. Misalnya orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah, berbeda politik dengan pemerintah, itu jangan dianggap musuh oleh pemerintah, salah. Orang yang mengoreksi pemerintah, orang yang cinta sama NKRI, ingin menyelamatkan NKRI. Maka kalau pemerintah misalnya kurang sesuai, oleh mereka diperingatkan. Misalnya contoh, pemerintah jangan banyak hutang, kasihan nanti anak cucu kita. Betul kan? Ini bukan berarti kita ini bermusuhan dengan pemerintah, tidak. Kan kita cinta sama pemerintah. Bagaimana kalau hutang kita nanti puluhan triliun? Bagaimana cucu kita nanti untuk membayarnya? Kita koreksi. Maka yang berbeda dengan pemerintah itu bukan berarti musuh. Saya inginnya ini yang berbeda di pemerintah itu diundang ke istana gitu, ngopi bersama, ya kan, makan nasi goreng di istana, ngobrol dengan tidak emosi, apa maunya saudara. Ini cara Islam berdialog itu, berdiskusi itu cara Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah kau dengan memberikan argumentasi yang baik, yang lebih baik, yang terbaik argumentasinya. Ini cara Islam. Jadi dialog itu perlu, diskusi itu perlu. Jadi yang berbeda dengan pemerintah itu, misalnya pemerintah diundang ke istana, ajak makan bersama, ngopi bersama, betul atau tidak? Bagus kan kira-kira? Bagus. Ya kalau misalnya setiap yang berbeda ditangkap, ya rusak negara ini. Lalu siapa yang akan mengoreksi negara ini? Ini cara Islam saya sampaikan. Setelah ceramah mau'izatul hasanah, maulid, setelah itu ditutup dengan doa. Doa itu perintah Allah. Setelah doa, saya nggak tahu apa ada nasi bubuli apa tidak, saya nggak tahu ya. Bukan urusan saya. Kalau ada, alhamdulillah. Tidak ada, sudah dikasih kue-kue, alhamdulillah. Setelah doa, kita kasih jaminan. Kita kasih jaminan. Masya Allah, itu namanya menggembirakan orang. Mana acara maulid yang tidak perintah Allah? Semua acara maulid itu perintah Allah. Tidak ada satu pun, mulai acara pertama sampai penutup, tidak ada yang tidak perintah Allah. Nah, ini saya jelaskan.
supaya tidak sebentar-sebentar bid'ah. Subhanallah, subhanallah. Ingat, Allah itu mempunyai bermacam-macam perintah. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan langsung dengan tempat dan waktunya. Itu namanya ibadah haji. Tempatnya di tanah haram, waktunya tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Di luar itu tidak ada haji. Kalau ada haji di luar Dzulhijjah itu bid'ah. Masuk neraka itu orang karena bertentangan dengan Quran dan hadis. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempatnya saja, waktunya bebas. Ibadah umroh tempatnya saja harus di tanah suci, waktu bebas. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan waktunya saja, tempatnya bebas. Sholat 5 waktu. Mau sholat di jalan tol, persilakan, asal jangan di tengah, di pinggir. Di tengah ya. Mau sholat di sawah, persilakan. Mau sholat di hutan, persilakan. Mau sholat di mana? Persilakan. Yang penting waktunya. Sholat duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar, maghrib pada waktu maghrib, tempat bebas. Afdolnya di masjid. Paham ini kan? Nah ini yang barangkali saudara-saudara saya yang saya hormati dari golongan Wahabi, golongan Salafi, barangkali kurang mengerti kepada perintah Allah yang tidak pakai tempat, tidak pakai waktu. Allah perintahkan, tapi Allah tidak pakai tempat, tidak pakai waktu. Lebih perintah sangat banyak ini. Misalnya baca Quran. Kapan baca Quran? Kapan saja. Di mana baca Quran? Di mana saja. Allah tidak menentukan, tapi perintah baca Quran ada. Kapan Pak Haji baca Quran? Ya kapan saja. Di mana baca Quran? Di mana saja. Kemudian muslimat mengadakan tradisi kebiasaan yang baik. Malam Jumat kumpul di Masjid Al-Ikhlas baca Yasin bersama untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Yang pasti zaman Rasul tidak ada Yasinan setiap malam Jumat, tidak ada. Sekarang kita Yasinan setiap malam Jumat. Apakah orang yang baca Yasin setiap malam Jumat istiqomah masuk neraka? Mari berpikiran yang sehat. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Masa orang baca Yasin setiap malam Jumat istiqomah? Zaman Nabi tidak ada Yasinan tiap malam Jumat, bid'ah, neraka. Subhanallah, subhanallah. Perintah baca sholawat, perintah prosperka Allah langsung. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kapan kita baca sholawat? Kapan saja. Di mana kita baca sholawat? Di mana saja. Lalu anak-anak muda, misalnya di Depok ini, kalau malam minggu kumpul di masjid baca sholawat. Apakah orang yang baca sholawat setiap malam minggu yang zaman Rasul tidak ada itu masuk neraka? Insya Allah pikirannya miring. Ya, saya jelaskan dengan ilmiah, saya jelaskan dengan agama, bukan emosi. Saya jelaskan dengan agama. Ada perintah Allah zikir. Kapan kita zikir? Hah? Coba jawab. Kapan kita zikir? Kapan saja. Kapan saja. Di mana kita zikir? Di mana saja. Di pesawat boleh. Rasul tidak menentukan. Di kapal boleh, di sawah boleh, di masjid boleh, di rumah boleh, di bus boleh.
kapan saja kita zikir dan di mana saja zikir. Kemudian orang-orang yang sudah berbau kuburan, kayak saya misalnya, saya kira saya yang paling tua di masjid ini. Nggak ada yang lebih tua dari saya. Bu, tahu umur saya, Bu? Hah? Umur saya, Bu, kalau dihitung bulan Hijriah, itu umur saya sudah 82 tahun lebih. Kalau dihitung Hijriahnya 80 lebih. Orang yang sudah bau kuburan misalnya, lalu mengadakan zikir tiap malam Senin, baca tahlil 1000, baca istighfar 1000, karena sudah mau ke kuburan, baca tasbih 1000 tiap malam Senin rutin. Apakah orang yang zikir setiap malam Senin rutin masuk neraka? Karena zaman Nabi tidak ada. Nah, ini yang kadang-kadang perlu saya luruskan. Mari kita bicara secara agama, kita luruskan. Memang zikir setiap malam Senin sama Rasulullah tidak ada, tapi perintah zikir ada. Allah Rasulullah tidak menentukan tempat, tidak menentukan waktu. Berarti diserahkan sama kita waktunya. Lalu kita adakan malam Senin zikir bersama, malam Minggu sholawatan bersama, malam Jumat yasinan bersama. Ini namanya dalam hadis Rasulullah disebut sunnatan hasanah, sunnah yang bagus. Ada sunnah sayyi'ah. Karena yang dimaksud sunnah dalam hal ini bukan sunnah Nabi, tradisi. Rasul tegas, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat tradisi kebiasaan yang baik, Jumatan yasinan, malam Minggu tahlilan, malam Minggu baca sholawat, malam Senin tahlilan. Ini termasuk sunnatan hasanah, tradisi yang bagus, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Tidak ada larangan baca Yasin malam Jumat, tidak ada larangan zikir malam Senin, tidak ada larangan baca sholawat malam Minggu. Dan Allah tidak menyebutkan tempat dan waktu. Nah, ini termasuk sunnatan hasanah dalam hadis rawahu Muslim. Rasul bersabda, man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Barang siapa dalam Islam yang memiliki tradisi yang baik, yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, maka baginya pahala dan dapat pahala daripada orang-orang yang ikut mengerjakannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Amin. Yang dilarang oleh Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Ada kata-kata sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang bikin sunnah yang jelek, maksudnya sih tradisi yang jelek yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Contoh, supaya laut tidak marah, mengatakan joget laki-laki berbuat. Setelah joget laki-laki berbuat, potong tebu. Setelah potong tebu, kepalanya dilempar ke tengah laut supaya laut tidak marah. Syirik. Nah, ini namanya sunnah sayyi'ah dalam istilah hadis Nabi. Jadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Yang mengatakan bid'ah itu ada yang bagus, bukan syukron makmur. Siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baca kitab Fathul Bari, saranya kitab Sahihul Bukhari. Sayyidina Umar ketika itu mengadakan tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah tidak pernah ada
sebelumnya. Zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah. Baru zaman Sayyidina Umar melihat 12.000 sahabat penduduk Madinah setiap malam tarawih sendiri-sendiri. Sayyidina Umar berijtihad, baiknya tarawih ini saya bikin berjamaah. Ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Setelah sholat 23 rakaat dengan witirnya, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatin bid'atu hadhihi, inilah bagus bid'ah. Jadi yang berkata bid'ah ada yang bagus dulu kan syukur makmun. Sayyidina Umar bin Khattab, apa kapasitasnya Umar itu masih diragukan? Apa keilmuannya Sayyidina Umar diragukan? Imam Syafi'i memperkuat pendapat Sayyidina Umar. Lalu Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Al-bid'ah al-mahmudah, bid'ah yang terpuji. Wal bid'ah madhumah, dan bid'ah yang tercela. Imam Syafi'i menjelaskan bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik ialah bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesuai. Kita mengadakan yasinan setiap malam Jumat, walaupun zaman Nabi tidak ada. Itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Justru perintahnya di Quran dan hadis ada. Cuman perintah itu tidak ditentukan tempat dan waktu. Perintahnya baca Quran. Nah, ini saya jelaskan secara gamblang kepada saudara, supaya kita ini di dalam masyarakat itu akur, terukun. Jangan membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat dengan Pak Bedu. Saya kalau Pak Kiai, para ulama sekali memikirkan fatwanya ustaz-ustaz ini di YouTube, subhanallah, na'udzubillah, aneh-aneh kata-kata, aneh-aneh fatwanya itu yang kontroversi, yang mengundang perpecahan. Itu yang saya tidak inginkan. Yang dikatakan bid'ah madhumah, bid'ah yang tercela, ma yukhaliful kitab was sunnah, bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan hadis itu. Nah, peringatan Maulid ini dasar hukumnya kuat. Rasulullah memperingati Maulidnya setiap hari Senin. Kelahiran Rasulullah merupakan rahmat Allah, karunia Allah terbesar. Kita bergembira mengadakan silaturahmi malam ini di Masjid Al-Ikhlas ini untuk memperingatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar hukumnya lengkap. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara yang beda pendapat di sana dengan saya, datanglah ke rumah saya, mari kita ngopi bersama saya, berbicara. Saudara tidak setuju dengan tahlilan kalau ada orang mati, datanglah ke rumah saya. Mengapa Pak Syukur tahlilan? Saya kasih dalilnya sepikul. Kesel saya. Saya tunjukkan nanti dalilnya mengapa saya tahlilan. Bukan ngawur saya ini. Ada dasar hukumnya, ada hadisnya, ada perintahnya. Bukan ngawur, bukan mengada-ada. Tidak, saya tidak mengada-ada, tapi saya mengadakan yang ada. Paham ya? Paham. Paham. Saya mengadakan yang ada. Baca Quran perintahnya ada, tapi tidak di tempat dan waktunya. Lalu saya mengadakan yang ada ini. Malam Jumat kumpul, baca Yasin, perintah itu baca Quran itu. Nah, maka ini saya untuk memantapkan pada saudara bahwa termasuk peringatan Maulid ini adalah perintah. Ya,
Kalau kita cari wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan oleh engkau peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang yang beriman. Saatnya sekarang ini yang mereka sibuk dengan dunia, berpacu-pacu cari kekayaan sampai lupa halal lupa haram. Betul? Saatnya kita adakan peringatan oleh untuk memperingati mengapa Nabi diutus oleh Allah. Masih banyak dasar hukumnya itu. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah mereka itu peringatan, ingatkan mereka. Ini bulan Maulid kelahiran nabimu. Apa yang dibawa oleh nabimu? Nabimu tidak membawa agama baru. Nabimu, Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Jadi kalau sudah dikatakan siapa yang mendirikan Islam, kalau jawaban saudara Nabi Muhammad saja, itu jawaban saudara tidak benar, tidak lengkap. Yang lengkap di mana Pak Subron? Siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam itu 25 Rasul. Nabi yang terakhir tidak membawa agama baru. Rasul datang menyempurnakan agama yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya? Menurut Al-Quran agama Islam. Allah hanya menurunkan satu agama saja, agama Islam. Itu jelas dalam Al-Quran. Jadi Islam ini kayak bangunan gede, Bu. Tidur lagi, Bu. Ada kupingnya kan? Dengarkan. Islam ini kayak bangunan besar. Rumah besar ini dibangun oleh 25 Rasul. Jadi Islam itu sudah dibangun sejak Nabi Adam, Bu. Bukan agama baru Islam ini. Bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak. Agama Islam agama yang dibawa oleh para nabi. 25 nabi itu semuanya membawa Islam. Nabi Muhammad yang terakhir ngapain? Menyempurnakan. Itu dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kama kaliman bana baitan wa ana akhiru man wada'aha lilladina." Kata Rasulullah, perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar. Saya datang yang terakhir, yang meletakkan batu yang terakhir, pertanda pembangunan Islam selesai. Itu Islam, Bu. Jadi Nabi Muhammad tidak membawa agama baru, Bu. Nabi Muhammad itu datang menyempurnakan agama yang sudah dibangun semenjak Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan syariat Allah. Maka Nabi Adam dakwahnya, seruannya mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta. Ini akidah Islam. Islam hanya kenal pada pencipta alam, itu yang kami sembah. Kami tidak menyembah batu, tidak menyembah manusia, tidak menyembah binatang, tidak menyembah pohon, tidak menyembah gunung. Kami menyembah yang pencipta alam semesta. Inilah agama yang lurus. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agama Islam. Datang Nabi Nuh alaihissalam, seruannya sama.
Nabi Nuh mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Musa, seruannya sama. Nabi Musa mengajak umatnya supaya beriman kepada sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa alaihi salam. Apa seruan Nabi Isa? Sama dalam Al-Quran seperti seruan Nabi Musa. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apa seruan Nabi Muhammad? Sama dengan seruannya Nabi Isa, sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman yang bersih. Bagaimana? Mantap? Mantap? Mantul. Iya. Kiai itu memantapkan. Kalau ada kiai setelah ceramah, kiainya ceramah, masyarakat jadi bingung. Itu namanya kiai pembingungan. Kiai semacam itu tinggal, bukan kiai. Kiai itu membawa manusia supaya mantap kepada agamanya. Dan sekarang kira-kira saya ini membawa mantap itu membawa bingung. Mantap. Ya, mudah-mudahan kiai benar. Kiai Sontoloyo. Orang dibikin kacau pikirannya. Banyak sekarang di YouTube itu kiai-kiai yang bikin kacau. Nah, kalau saya tidak heran, kalau ada kiai bikin kacau, saya tidak heran, karena Nabi sudah berdaftar. Ada hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman. Dari Hudzaifah Yaman berkata, karena nas yas'alun Rasulullah anil khair wa kuntu as'alu anisya makhafat ayudrikani. Kata Hudzaifah, orang-orang berkumpul dengan Rasulullah, mereka bertanya tentang kebaikan, tapi saya tidak. Saya bertanya tentang kejahatan. Mengapa? Kata Hudzaifah, karena saya pun nanti ketemu dengan kejahatan itu. Kalau kebaikan tidak ada urusan, kata Hudzaifah. Tapi yang saya takuti yang kejahatan itu. Lalu Hudzaifah berkata, kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami Rasulullah dalam keadaan kegelapan jahiliyah, kejahatan. Faja'ana bihadzal khair. Kemudian datanglah kebaikan dengan datangmu, lalu terjadilah kebaikan. Ya, jadi kalau mau revolusi akhlak itu, setiru Rasulullah. Dalam tempo 23 tahun terjadi revolusi akhlak. Dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang-terang. Yang dulu berjudi, berzina, mabuk-mabukan, penindas, pemabuk. Dengan 23 tahun berubah. Dengan ajaran Islam terjadilah revolusi besar di tanah Arab. Nah, kemudian Rasulullah, apakah setelah kami baik sekarang itu nanti akan datang satu kejahatan? Rasulullah, iya. Kejahatan dimaksud itu mulai ketika terbunuhnya Sayyidina Muhammad. Apakah setelah jahat itu nanti ada yang baik? Rasulullah, iya, ada nanti yang baik. Tapi waktu itu ada asapnya.
Asapnya artinya tidak bersih betul. Kayak di masjid kalau merokok kebul udaranya nggak bersih. Apa kata Rasulullah? Apa asapnya Rasulullah? Nanti akan ada mubalik yang memberikan petunjuk tidak dengan petunjuk. Ya, akan ada kiai-kiai nanti yang memberikan petunjuk tidak dengan petunjuk. Mengapa? Dia cuma menyuruh orang tapi tidak mengerjakan. Apa setelah barang yang baik itu nanti akan ada lagi Rasulullah barang yang jahat? Naam, kata Rasulullah, akan ada lagi barang yang jahat. Jelaskan Rasulullah, apa itu du'atun ala abwabi jahannam. Nanti kata Rasulullah akan ada mubalik kiai, akan ada kiai-kiai, ulama-ulama yang berdiri di atas api neraka. Barang siapa yang ikut kiai itu nanti akan dilempar di api neraka. Lalu Hudzaifah bertanya, tolong jelaskan Rasulullah kayak apa sifatnya. Rasulullah menjelaskan hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu kulitnya kayak kita, sama, ngomongnya pakai Quran dan hadis, tapi diselewengkan sejauh-jauhnya. Ini sekarang yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi. Kalau diikuti di YouTube, banyak kiai-kiai yang seperti itu, yang kontroversi. Jangan tak usah diikuti itu. Kemudian Hudzaifah bertanya, kalau nanti saya menemui zaman seperti itu, gimana Rasulullah? Apa kata jamaah muslim wa imam? Kau tetap dengan kelompok mayoritas umat Islam, dengan imamnya, dengan pemimpinnya yang benar. Nah, itu perintah. Jadi kalau ada kiai nyeleneh, kontroversi, saya tidak heran. Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Nah, ini agama yang diturunkan, agama Islam dibangun oleh Nabi Adam, diselesaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa bedanya Pak Subron? Tidak ada bedanya. Cuman syariat Allah itu oleh Allah tidak diturunkan sekaligus, disesuaikan dengan kebutuhan manusianya. Contoh, zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Ya. Ya. Betul. Pakai otak. Mengapa tidak ada undang-undang nyolong? Karena tidak ada orang nyolong seperti itu. Mengapa tidak ada orang nyolong? Ya tidak ada orang. Kan sudah ada yang tanah di kapling-kapling. Zaman Nabi Adam tidak ada kapling, boro-boro kapling. Negara kan ada. Negara Singapura kagak ada, Malaysia tidak ada, Saudi tidak ada, Indonesia yang ada dunia. Milik siapa? Nabi Adam dengan si Daud berdua. Siapa yang mau nyolong rambutan? Tidak perlu. Zaman Nabi Adam undang-undang perkawinan tidak sempurna seperti sekarang ini. Dikasih kemudahan oleh Allah. Kakak kandung kawin dengan adik kandung dikasih kemudahan. Mengapa tidak ada undang-undang perkawinan? Karena tidak ada orang kawin. Mengapa ada orang? Cuma ada anaknya, besan kagak ada. Siapa mungkin besannya Nabi Adam? Sederhana. Kakak kandung kawin dengan adik kandung. Kalau di Depok sekarang akan ada orang mau kawin dengan adik kandungnya karena cantik, itu anak salah lahir itu. Mestinya lahirnya seperti Nabi Adam itu. Betul? Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan,
Datang Nabi Daud dipersempurnakan dengan kitab Zaburnya. Datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Muhammad disempurnakan dengan kitab suci Al-Quran. Maka kita umat Islam wajib percaya kalau Allah menurunkan kitab suci, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, kita wajib percaya. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Hanya yang kita percaya itu kitab suci yang asli. Mana kitab suci yang asli? Kitab suci yang asli kitab Zabur, firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, dan tidak ada perkataan Nabi Daud dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta, murni firman Allah. Kitab Taurat yang kita percaya firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umat, dan bukan perkataan Nabi Musa dan bukan perkataan pendeta-pendeta. Kitab Injil yang kita percaya, kitab Injil yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada kaumnya. Bukan Injil yang ada, itu urusan mereka. Ada satu Injil yang oleh gereja tidak boleh dibaca, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil Barnabas tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan Al-Quran, sudah saya baca. Itu urusan mereka, kita tidak boleh menyalahkan mereka. Mereka percaya, persilakan, itu urusan mereka. Tapi kita umat Islam percaya pada Injil, bukan Injil yang ada sekarang ini, Injil yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kaumnya. Seperti mana Al-Quran. Namun Al-Quran kitab ini ditarik oleh Allah sehingga menjadi yang asli, insya Allah tidak bakalan ketemu. Siganti dengan kitab suci Al-Quran, kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah, lengkap sempurna. Ya. Ada orang Jawa kan? Ada orang Jawa? Banyak. Orang Jawa itu kiai kalau sungguh-sungguh itu kata terakhir mesti diulang. Tadi kalau orang Jawa kemarin di Margonda macet, ya apa-apa, itu masih jalan. Tapi kalau orang Jawa sudah bilang kiai kemarin di Margonda jalan macet, cat. Nah, terus macet, cat. Udah, matiin aja mesinnya. Nah, syariat Allah tidak diturunkan sekaligus. Diturunkan sekaligus, siapa yang mau mengerjakan, siapa yang mengamalkan. Diturunkan oleh Al-Quran saat Allah sedikit, begitu terakhir Allah turunkan Al-Quran 30 juz, semua syariat Allah tumplak tumplak. Nggak ada sisanya di lauh mahfuz, sudah habis turun semua sempurna. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan agama Islam selesai. Karena selesai, Allah yang memproklamasikan. Di mana ayatnya Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kata Allah, hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi haji yang terakhir menurut ulama tafsir, turunlah ayat ini, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah saya sempurnakan untukmu agamamu.
Ada kiai yang berkata bahwa Islam belum sempurna, timbullah macam-macam bentrokan kontroversi. Ada kiai yang berkata bahwa Islam itu belum sempurna. Kalau Islam belum sempurna, berarti Allah harus turun nabi lagi. Betul atau tidak? Untuk menyempurnakan sudah kiai seperti itu tinggal saja. Quran sudah jelas, al-yauma akmaltu, hari ini telah saya sempurnakan lakum untuk dinakum agamamu. Islam sempurna. Quran 30 juz, semua syarat tertumplak-plak. Wa atmamtu alaikum nikmati, kata Allah, dan telah saya sempurnakan nikmatmu untukmu. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Quran 30 juz sudah diturunkan, semua syarat Allah tumplak-plak. Nabi Muhammad untuk menjelaskan Al-Quran dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian Allah menyatakan, ini bukan kata surah makmum, ini kata Allah. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam dinan, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Kata Allah, agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Bukan surah makmum. Allah yang bilang, kok saya yang dimarahi? Allah yang bilang, bukan surah makmum. Wa raditu, kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agama, karena sudah sempurna. Zaman Nabi Musa belum sempurna, zaman Nabi Isa belum sempurna, datang sempurna. Maka Islam bicara segala soal hidup. Tidak ada soal hidup yang tidak dibicarakan oleh Islam. Karena apa? Karena Rasul diutus, innama bu'itu liutammima makarimal akhlaq. Islam bicara soal rumah tangga. Mengapa Islam bicara soal rumah tangga? Supaya anggota rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, anak, pembantu, semua anggota keluarga supaya berakhlak Al-Quran, berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah, suaminya berakhlakul karimah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan istri-istrimu itu dengan baik. Suami mempergauli istrinya dengan lemah lembut, jangan menghardik istrinya, hormati istri. Istri itu ibunya anak bapak, ya betul. Istri itu ibunya anak bapak. Kalau bapak sayang anak, hormati ibunya. Subhanallah. Seorang wanita, Rasul menyatakan, dunia mata'un, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. So bagus-bagus perhiasan dunia, bukan Mercedes, bukan rumah yang kayak istana, bukan BMW, bukan Toyota, tapi sebagus-bagus perhiasan dunia, al-mar'atus shalihah, wanita-wanita yang shalihah. Tidak ada kekerasan rumah tangga dalam Islam. Tidak ada kekerasan anak. Bagaimana akan ada kekerasan anak dalam rumah tangga? Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yuqir kabirna wal yabhar saghirana."
tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Anak muda yang tidak menghormati orang tua, dan tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak kasih sayang sama anak muda. Wa wasaina insana biwalidayhi, saya berikan wasiat kepada manusia agar anak berbakti pada orang tua. Birrul walidaini, tidak ada kekerasan anak. Kalau syariat Islam dijalankan dalam rumah tangga, tidak ada kekerasan rumah tangga, tidak ada kekerasan anak, semuanya dijamin dengan pergaulan yang bagus. Inilah Islam. Bagaimana? Mantap. Mantap. Suaminya preman, istrinya tukang mabuk-mabukan, rusak negara ini. Maka Islam itu bicara soal rumah tangga, malah lengkap Islam itu udah bicara rumah tangga. Mulai dari WC, Islam bicara. Maka saya ini fanatik kepada Islam. Kalau ada orang tidak senang sama syariat Islam, saya tidak heran. Kalau mereka benci sama syariat Islam, wajar. Mengapa? Karena tidak kenal. Mengapa seorang makmum fanatik kepada Islam? Karena saya kenal. Islam itu indah, mengatur kehidupan manusia. Suami, istri, anak, pembantu, akhlaknya akhlak Al-Quran. Subhanallah. Rumah tangga diatur mulai dari WC. Masuk WC diatur sebelumnya dengan doa Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Tuntaskan dengan kaki kiri, tuntaskan najis. Jangan ada sisa-sisa najis yang tidak keluar, tuntaskan semua. Setelah tuntas, bersihkan najis itu. Saya kira hanya Islam yang indah dalam membersihkan barang yang kotor. Dalam Islam syaratnya, kalau najis itu berbau sampai hilang baunya. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu ada rasanya, sampai hilang rasanya. Seperti daging babi atau alkohol, itu ada rasa. Subhanallah, indah Islam itu. Ini baru WC. Masuk dapur, Islam mengatur. Kalau seandainya syariat Islam ini dilaksanakan, insya Allah Indonesia aman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Bu, pernahkah ibu nyuci beras? Hah? Pernah, sering. Ngawur kalau saya tanya sama ibu pernah ke Palembang? Bu, pernah Pak Kiai? Betul, pernah. Kalau saya tanya ibu, pernahkah ibu nyuci beras? Tiap hari. Pernahkah ibu bertanya kepada berasnya, hai beras, dari mana datangmu? Pernah bertanya. Tanya berasnya itu dari mana datangnya? Dari ngerampok, sogok menyogok, rentenir, suap menyuap, ngerampok duit rakyat, korupsi. Itu barang haram, jangan dimakan. Kalau seandainya seluruh bangsa Indonesia takut rezeki yang lewat tenggorokan barang haram, insya Allah dunia beres. Sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, ngerampok duit rakyat tidak ada, kurangi timbangan tidak ada, nipu orang pun tidak ada. Semuanya akan menjadi rezeki yang halal. Beres dunia ini. Betul tidak? Betul. Mengapa tidak beres? Karena mereka tidak takut rezeki haram. Haram dimakan. Betul. Rentenir dimakan, sogok menyogok dimakan, suap menyuap dimakan, korupsi, merampok duit rakyat dimakan. Inilah sebabnya negara jadi kacau. Coba seandainya seluruh rakyat Indonesia tidak mau makan rezeki yang haram, beres. Betul atau tidak? Ini semuanya diatur oleh Islam. Bermasyarakat RT RW, ini ada Pak Lurah.
Kalau seandainya syariat Islam dilaksanakan di RT RW, aman. Bagaimana dalam bermasyarakat? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fahibir jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hebat, muliakan tetangga. Tetangga dengan tetangga saling harga menghargai, walaupun berbeda suku, berbeda agama. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, walaupun berbeda suku, berbeda agama. Alangkah indahnya masyarakat itu. Kemudian apa yang dikerjakan dalam masyarakat itu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bergotong royonglah kau di dalam kebaikan, tetangga dengan tetangga, dan membangun kampungnya, membersihkan kampungnya, membangun kampungnya, bergotong royong satu dengan yang lain mengadakan pembersihan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tetangga dengan tetangga jangan saling mencari kesalahan. Wala tajassasu. Janganlah kau mencari-cari kesalahan orang. Subhanallah, indah syariat Islam. Ya, saya cuma menawarkan aja. Mau beli persilahkan, nggak beli juga nggak apa-apa. Yang penting sudah saya tawarkan. Betul? Ini syariat Islam. Tolong kalau ada syariat yang lebih bagus. Tapi saya kira ini yang paling bagus, kita bertetangga, saling hormat menghormati, saling tolong menolong. Jangan mencari kesalahan orang, jangan hasut, jangan dengki dengan orang. Hasut dengan orang, subhanallah, iyyakum wal hasadah, fa innal hasada yaqulul hasanat. Jauhlah engkau sifat hasut, sifat dengki. Karena sifat hasut, sifat dengki, sifat syirik akan makan kebaikanmu seperti api makan kayu bakar. Kebaikanmu kayak kayu bakar, sifat hasut, sifat sentimen, sifat dengki kayak api. Kalau ini syariat dijalankan di tengah-tengah masyarakat RT, RW, kelurahan, subhanallah Pak Lurah, insya Allah aman. Ini Islam. Islam bicara soal ekonomi. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku ekonomi, orang-orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku ekonominya preman. Janganlah pelaku ekonominya bajingan. Janganlah pelaku tidak punya kemanusiaan, mengambil keuntungan di tengah-tengah rakyat yang sedang menderita. Itu sangat dolim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini Islam. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku ekonomi di pasar-pasar, di pabrik-pabrik, di toko-toko, semua pelaku ekonomi, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku ekonominya bajingan dan preman, hancur masyarakat. Bagaimana? Mantap. Iya, saya ngotot ini. Yang nyuruh nggak ada, ngotot sendiri. Mengapa Islam bicara politik? Nah, ini serem lagi ini. Ya. Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Belanda melarang, tidak boleh kiai di Mesir bicara politik. Khutbah Jumat tidak boleh bicara politik. Di mana dia boleh? Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menguasai Indonesia sampai kiamat. Kiainya dilarang bicara politik. Nah, kalau sekarang ada orang yang melarang kiai bicara politik di Mesir atau di pengajian, itu berarti orang itu sisa Belanda itu. Mengapa dilarang? Saatnya kalau ulama cinta sama NKRI, saya katakan kalau ulama cinta sama NKRI, saatnya ulama bicara soal politik.
tapi politik Al-Quran dan politik sunnah Rasulullah, bukan politik kayak sekarang ini yang penuh dengan kuat. Betul? Bohong, politik bohong, politik bongkar membongkar, politik hancur menghancurkan. Subhanallah, politik jatuh menjatuhkan. Itu bukan politik Islam, politik setan. Mengapa Islam bicara politik? Jawab para kiai, mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku politik, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak, jangan sampai pelaku politik di Indonesia itu berjiwa preman, berjiwa bajingan, hancur negara ini. Mantul. Bicara politik Islam, mencari pemimpin dalam Islam ini politik Islam. Siapa yang harus jadi pemimpin? Orang yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tolong carikan politik mana yang lebih bagus dari Islam ini. Tolong carikan Islam yang mempunyai. Cari pemimpin yang sidik, pemimpin yang jujur. Jangan mencari pemimpin yang suka bohong, membohongi rakyatnya. Tidak bisa itu. Cari pemimpin yang amanah, pemimpin yang terpercaya, bukan pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, bukan pemimpin yang menari-nari di atas rakyat yang sedang menderita. Cari pemimpin yang amanah. Indah Islam itu. Cari pemimpin yang tabligh, yang menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Cari pemimpin yang tabligh, yang transparan, menyampaikan kebenaran. Cari pemimpin yang fatonah. Ada perempuan namanya fatonah. Cari pemimpin yang fatonah, artinya yang cerdas, yang pintar. Mengapa mencari pemimpin yang cerdas? Kalau rakyatnya ada kesulitan, kalau pemimpinnya cerdas, bisa mencari jalan keluar dari kesulitan, sehingga rakyatnya keluar dari kesulitan. Kalau pemimpinnya cerdas, kalau pemimpinnya bodoh, sulit rakyatnya, sulit sampai kiamat tetap sulit rakyatnya, karena pemimpinnya tidak bisa mencari solusi jalan keluar. Tolong carikan politik yang lebih hebat dari Islam ini. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tolong carikan. Ini maksudnya kita bicara politik ini supaya pelaku politik ini berakhlak. Siapa pelaku politik? Tahu pelaku politik sudah. Pelaku politik itu kalau lurah bukan. Lurah tidak termasuk pelaku politik itu, karena tidak. Yang masuk pelaku politik wali kota, bupati, DPR, baik tingkat 1, 2 dan pusat, menteri, pejabat, termasuk presiden, itu semuanya pelaku politik itu. Nah, mengapa Islam Al-Quran bicara soal politik? Mengapa Rasulullah bicara soal politik? Supaya pelaku politik ini terdiri dari orang-orang yang berakhlak dan bermoral. Jangan sampai pelaku politiknya preman. Jangan sampai pelaku politiknya itu bajingan. Kurang jelas di mana saya ini? Mantap. Nyesel mudah-mudahan. Mantap. Saya menjelaskan apa adanya. Karena Islam sempurna bicara segala-galanya. Subhanallah. Kalau sudah minta ayat politik kepada saya, subhanallah, banyak sekali. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli.
Ini 100% ayat politik. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menyerahkan amanah kepada orang-orang yang ahlinya. Jangan jabatan itu sembarangan. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT. Jangan sembarangan mengangkat ketua RW. Jangan sembarangan mengangkat lurah. Jangan sembarangan mengangkat camat. Jangan sembarangan mengangkat bupati. Jangan sembarangan mengangkat wali kota. Jangan sembarangan mengangkat gubernur. Jangan sembarangan mengangkat anggota DPR. Jangan sembarangan mengangkat menteri. Jangan sembarangan memilih presiden. Berikanlah kedudukan dan jabatan itu kepada ahlinya. Subhanallah. Alangkah indahnya Islam ini. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah kita termasuk yang pada tempatnya ahlinya. Amin. Ini pesan Islam, pesan Quran. Jangan menyerahkan jabatan kedudukan bersembarang orang. Hancur negara ini. Serahkan kedudukan dan jabatan ini kepada ahlinya. Kemudian Rasulullah dalam hadis politiknya beliau menyampaikan, idza tuyyi'atil amanatu fantadisa. Apabila di suatu bangsa sudah hilang kepercayaan, amanah sudah hilang, tunggulah hancurnya negara itu. Rasulullah ditanya, wa kaifa ita'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah, bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya. Jadi milih menteri pun yang ahlinya, milih menteri agama, menteri luar negeri, menteri perdagangan. Jangan seorang makmur dijadikan menteri perindustrian, rusak negara. Misalnya, berikan sama ahlinya. Ini perintah Quran, bukan surat makmur. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil ahli. Kalau kau menetapkan hukum di antara menetapkan hukum yang adil. Sampai Quran menjelaskan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah karena kebencian kepada satu kaum lalu engkau berbuat tidak adil pada kaum itu karena kau benci. Itu tidak benar dalam Islam. Sampai pada musuhnya pun harus berbuat adil. Adil berlaku pada setiap manusia. Subhanallah. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu pada satu kaum yang mendorong kau untuk berbuat tidak adil. Itu tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Subhanallah, indah Quran itu. Maka seorang makmum fanatik, boleh kan fanatik? Kalau tidak fanatik jadi munafik. Saya fanatik pada Islam, tapi saya siap untuk rukun dengan umat selain Islam. Itu namanya toleransi. Toleransi itu saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun dan damai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Pas. Jangan dikasih hati minta jantung. Mati kita ini. Sudah dikasih hati minta jantung. Kita toleransi. Sejak dulu apalagi di Depok tidak ada masalah Kristen dengan Islam, betul atau tidak? Dulu pusatnya Belanda di sini. Ya, Belanda Depok. Iya. Sejak dulu toleransi. Di Banten, di Madura. Saya orang Madura kebetulan saya. Saya tidak pernah mohon ya Allah jadikan saya orang Madura, enggak. Saya terima jadi. Ya, sudah kan terima jadi juga kan? Nah,
di Madura, di Banten, tidak ada masalah Islam dengan Kristen, dengan agama lain, dengan Hindu. Ini cuma dibikin-bikin aja, intoleransi itu cuma diadakan aja, supaya tidak ada itu. Kita semuanya toleransi kok, betul atau tidak? Pernah kita orang Islam hari Minggu jagain gereja supaya mereka tidak masuk ke gereja? Pernah? Tidak, kita toleransi kok. Kita hormati mereka yang ke gereja, tidak pernah kami halang-halangi. Sudah ratusan tahun kita toleransi. Akhir-akhir ini aja seolah-olah ditujukan pada umat Islam yang tidak toleransi, kita paling toleransi. Betul. Ya. Lakum dinukum waliyadin, agamamu, persilakan. Agamamu. Hidup rukun, hidup damai, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Ini perintah toleransi, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Bisa-bisa ini saya. Sip. Jangan. Iya. Kalau mantap ikuti. Kalau kiai-kiai yang membingungkan dengan diundang lagi. Wah. Ya, ini saya sampaikan ini semuanya. Kita paling toleransi. Al-Quran dari toleransinya. Al-Quran menyatakan la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwairi ilmin. Allah nyatakan, hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina, engkau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan tanpa ilmu. Jelas seperti tidak? Maka serukan saya dalam maulid ini, saya serukan, mari kita satu bangsa Indonesia. Betul? Mari kita hidup rukun, hidup damai, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama. Saya rasa cukup pidato saya, mulai dari WC sampai presiden. Ya, betul kan? Mulai dari WC kita sampai bermasyarakat Pak Lurah. Setelah bermasyarakat Pak Lurah, berpolitik, bernegara. Alangkah indahnya Islam itu. Ya, kadang-kadang mereka itu mensiarkan Islam, tapi dia tidak tahu berkah di barakah. Tapi mungkin juga tahu. Kalau di depan koramil, depan podium, sering saya baca sepatu, damai itu indah. Saya pikir itu sangat Islam. 100% Quran itu yang ditulis itu. 100% Quran. Wasulhu khairun. Ada nanti Quran. Wasulhu khairun. Wasulhu dan damai itu indah. Subhanallah. Orang Quran dipakai dijadikan sepatu. Polisi, lain lagi polisi. Polisi tulisannya itu di kantor polisi sering baca. Kami pelayan rakyat. Ini hati 100% itu. Nah, kalau tidak senang dengan Islam kan lucu loh. Pasti dia senang dengan Islam. Dia dijadikan slogan. Kami pelayan rakyat. Subhanallah, saya Islam, kau jadikan dasar hidupmu. Itu dalam hadis Rasulullah, Sayyidul Qaumi khatimuhu. Pemimpin kaum itu adalah pelayannya kaum itu. Tidak siap jadi pelayan, jangan jadi pemimpin. Pemimpin itu adalah pelayan rakyat, bukan rakyat menjadi pelayan, bukan pemimpin menjadi pelayan rakyat. Itu hadis. Sayyidul qaumi khatimuhu. Pemimpin kaum itu adalah budaknya kaum itu.
Itu kalau dikasarkan. Kalau pelayan itu kan halus. Saya tambah. Pemimpin bangsa itu budaknya bangsa itu. Tidak siap jadi budak, jadi pelayan rakyat, jangan jadi pemimpin rakyat. Betul. Islam indah dan Islam. Nah, Islam memberikan sanksi politik. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu kan sanksi politik. Setiap kaum pemimpin, setiap pemimpin diminta kepemimpinan. Dalam hadis lain, man yasta'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa muhassul li ra'yatihi harrama alil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu kepada rakyatnya, pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyat haram masuk surga. Meriah. Sanksi politik. Man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihi fashtun alaihi. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin yang mempersulit urusan rakyatnya nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Wah, ngeri juga ya. Pak Lurah dari Pak RT ngeri itu. Tapi mudah-mudahan Pak Lurah ini yang sering ngaji, jadi insya Allah mudah-mudahan berakhlak Al-Quran. Jadi kalau Islam yang biasa di kantor begini, yang tidak ngaji, kalau bisa dipersulit, maka dipermudah. Ini semboyan pemimpin yang tidak bermoral. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Nah, tapi kalau pemimpin yang ngaji, balik. Kalau bisa dipermudah, mengapa kau persulit? Nah, lain toh. Kalau kau bisa permudah, mengapa dipersulit? Permudah dong, jangan dipersulit. Tapi biasanya kalau yang tidak ngaji, maka perlunya kiai bicara politik ini supaya pelaku politik itu bermoral. Kayak ini, kalau ngaji, oh kata Pak Subron, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Kalau yang tidak ngaji, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Nah, ini bedanya. Saya kira cukup sekian. Iya. Nah, sekarang saya minta dengan maulid ini kita ingat ajaran Rasulullah. Mari kita syarat Islam tidak usah menunggu pemerintah. Kita laksanakan masing-masing. Betul? Betul. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar berkah kita. Doa saya juga. Alhamdulillah dapat borong. Satu paket. Ini mesin amplopnya 2. Enggak burung ya ini. Hari ini kira betulan. Mari apa? Enggak burung. Mari kita baca Fatihah. Al-Fatihah billahi al-Qudus wa tamami kulli syukrin wa ma'mul wa ala kulli tajwa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah. Ya Fadijal Haq, ya Kashifal Wam, ya Manab, ya Yawfiq wa Yarham, ya Dafi'an bala Idhanan bala, ya Dafi'an bala wal wabah wa ta'un wa virus corona min baladina hada khasah wa min budani muslimina aman. Ya muyassir kulla asir fataisirul asir ala yasir. Ya muyassir kulla asir fataisirul asir. Ya muyassir kulla asir fataisirul asir. Allahumma sahil umurana
wa umur man yuhibbuna wa umur yusa'iduna wa yaqtumuna wa man taqabaina wa umur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i min wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah, Allahumma sallimna ya Allah wa ala bayyina wa dhurriyyatina ya Allah ya Allah ya Allah min bala'i dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Lawan juga saya tidak tahu. Ya.